Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar. Kali ini aku bikin konten sama papih aku. Ini aku manggilnya papih ya. Kalau yang di video pertama itu ibu aku atau mamih aku manggilnya mamih ya. Jadi mamih aku juga punya pengalaman tentang oknum habaib. Kenapa orang tua kita tuh nggak suka sama Habib, pasti ada alasannya. Sekali lagi nih kita ngomong oknumnya ya, walaupun oknumnya terlalu banyak, bener nggak Pe? Iya betul. Itu sangat betul. Sangat betul ya. Nanti ngobrolnya agak keras ya. Iya. Ini Papi punya, oh ya gini aja, apa namanya? Tommy kan dari kecil nasehatin Papi suruh iya tentang Habib ya, apa namanya, bahwa jangan pernah percaya sama Habib lah. Nah waktu itu kan masih kecil ya, jadi Tommy itu kayak punya apa ya, punya pertanyaan tapi nggak tahu jawabannya. Kenapa sih Papi ngomong kayak gini. Ternyata setelah ada tesisnya Kiai Imad, semua nasihatnya Papi itu bener gitu. Nah sekarang Papi punya cerita tentang oknum habaib. Itu cerita yang kayak gimana Pi? Coba diceritain biar masyarakat itu denger. Dan sekali lagi ini adalah video edukasi, bukan video provokasi ya. Tolong diingat. Edukasi supaya keluarga kita, adik-adik kita, kakak kita, bahkan orang tua kita jangan sampai kena dawir-dawir oknum-oknum habaib yang kelakuannya kurang baik. Betul nggak, Be? Iya, betul. Coba diceritain. Salah satunya kayak gini. Aku kan sering adanya di rumah, ya di rumahnya sendiri. Habib-habib tersebut yang datang ke rumah aku, semuanya tidak kenal sama aku. Tapi iso kenal. Terus tiba-tiba assalamualaikum udah naik. Aku kan istilahnya belum mempersilahkan istilahnya. Oh monggo. Tapi udah tak anggap nggak apa-apa. Ternyata setelah istilahnya aku belum mempersilahkan duduk, dia duduk sendiri. Itu pun aku nggak minta doain ya, tapi dia langsung doa saja. Setelah berdoa, ya udahlah saya aminin wong itu berdoa. Ya mudah-mudahan doanya itu doa bagus kayak gitu ya. Tetap tak amini, sedangkan aku tidak mengerti itu doa apa kan, karena aku belum pernah istilahnya mondok semenjak kecil ya cuma ikut-ikutan istilahnya diaminin sholat, aja gitu ya. Jadi aku mengamini aja. Nah itu dampak istilahnya berdoa itu ujung-ujungnya itu ya atau minta uang, kedua kalinya minta dibelikan rokok, minuman. Terus kalau ada istilahnya di dalam rumah yang kira-kira mereka itu butuh ya diambil aja. Barang berharga. Itu salah satunya itu. Tapi kalau cerita tentang Habib, aku banyak sekali. Mungkin istilahnya nggak mungkin cukup 1 jam. Tapi tak istilahnya ambil salah satunya aja. Salah satu contohnya. Salah satunya lagi nih contohnya ya. Aku pernah itu diajak istilahnya saudara disuruh kerja di Habib di Bisangan Lama. Setelah itu aku datang hari Selasa. Hari Selasa jam 2 aku datang, disuruh istilahnya bekerja sampai malam hari. Nah itu hitungannya bagaimana aku nggak tahu. Setelah tak hitung, itu jumlahnya 6 hari, itu berikut yang lembur. Mungkin kalau istilahnya lembur, istilah dihitung sendiri, mungkin sampai puluhan hari. Tiba-tiba Habib itu negur sama aku, Pak, istilahnya kamu kerja di sini udah berapa hari? Ya totalnya sebetulnya kalau hitung, kalau ada lemburan ada apa 10 hari. Tak hitung 6 hari aja. Kok 6 hari kok pekerjaannya dapatnya dikit? Si kurang apa, Bing? Coba. 1 ya, aku mengerjakan lemari pintu 3 udah selesai bikin tebing ya. Sekalian pasang sirkulasi langsung tak finishing, tak kecat itu sudah selesai. Ditambah lagi aku disuruh pasang plafon itu sudah selesai. Sedangkan aku bekerja sama Habib seolah-olah aku tidak diperbolehkan masuk surga. Salah satunya waktunya istirahat jam 12 ya.
aku langsung makan-makan, terus langsung aku pengennya ke musola, hitung-hitung istilah-istilah nggak ketang setengah jam, itu enggak, langsung Habibnya datang lagi, terus langsung nuding-nuding, Pak ini kerjain langsung, sehingga bagaimana aku mau istirahat, buru-buru mau istilah sholat, termasuk asar, termasuk maghrib itu, seolah-olah kayak aku kerja di zaman apa ya, zaman budak, perbudakan ya, kayak budak lah kayak gitu. Nah itu memang akhirnya lama-lama ya 6 hari kemudian, karena dia ngitungnya udah dihitung 5 hari aja, aku hatinya terus langsung spontanitas aku dendam sama dia ya, langsung aku dendam, aku minta izin, ya udah 5 hari aku minta cicilan dibayar, tapi aku karena mau ke Pulau Gadung itu jauh, nggak mungkin ada mobil, jadi aku nunggu pakai hari, aku tolong ini diselesaikan, terus besok pagi-pagi aku mau pulang kayak gitu. Setelah itu diperbolehkan. Di situ ada anak Semarang 2, anak Purwokertonya itu 2. Tapi itu memang istilah karyawan tetap. Kalau aku enggak, cuma istilah sambilan aja. Tuh. Tiba-tiba aku spontan itu jam 12 ke atas. Aku hatinya berontak. Langsung semua isinya itu yang ada di rumah-rumah yang baru itu tak rusakin semua, dah dirusak-rusakin, yang istilahnya dianggap dia kayak surga, langsung tak potes-potes, langsung tak buang itu. Terus paginya aku pulang, tak pikir kalau misalkan dia marah sama aku, silakan, aku siap. Mau istilahnya mau mendatangkan siapa, mungkin ke kepolisian kali, salah satunya itu. Aku sangat siap, bahkan aku nunggu-nunggu. Yang nomor 2, kalau misalnya itu Habib istilahnya, katanya Habib kan segala-galanya. Ya, mungkin aku istilahnya disepatani apa supaya aku busuk apa. Alhamdulillah itu tidak. Allah kan maha tahu. Mana yang istilahnya salah, mana yang enggak. Seolah-olah yang masuk surga hanya dia aja, orang lain enggak boleh. Kayak gitu salah satunya. Kalau tak ceritakan istilahnya lebih lama, itu sehari nggak mungkin cukup. Untuk cobakan aja sementara kayak gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Ya, jadi kayak gini teman-teman ya. Apa namanya? Tadi di cerita yang pertama, karena papi aku ngomongnya agak cepet, ini aku perjelas lagi. Jadi ada Habib, nggak kenal, tiba-tiba masuk rumah ke sini. Tiba-tiba bener Pe? Iya. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah ini. Tiba-tiba masuk dalam rumah, terus tiba-tiba doa, terus diaminin sama papi, karena menurut papi itu karena doa gitu ya. Pokoknya diaminin aja, nggak tahu dia doa apaan. Dan setelah selesai doa itu, ujung-ujungnya dia minta duit. Itu yang pertama, bener ya Pe? Betul. Minta duit. Iya, sangat betul. Yang kedua minta rokok. Yang ketiga dia ngincer barang-barang yang ada di rumah ini. Iya. Jadi misalkan yang diambil apa Pi waktu itu? Salah satunya seperti makanan kecil kayak orson, minuman lah ya. Minuman. Terus yang lain kayak gitu. Kalau barang-barang apa? Ya, kalau TV, radio atau apa? Enggak. Salah satunya ya makanan-makanan tuh. Oh, makanan diambilin. Itu pernah istilahnya mau zamannya aku punya apa itu radio yang lama yang mereknya Mempra itu kan radio kuna. Radio kuna. Itu salah satunya mau diambil aja. Lah enak aja diambil aja. Jenengan kan ahli berdoa. Mendoain diri sendiri aja, nggak usah orang lain didoain sama jenengan. Kalau misalkan doanya jenengan yang benar-benar istilahnya dikabul, kenapa susah-susah harus ke kemana-mana, salah satunya datang ke rumahnya kami kan kayak gitu. Iya. Aku orangnya nggak suka cara kayak gitu. Nggak suka ya. Kalau cerita istilahnya tak ceritakan lebih ini lagi, lebih fatal lagi, itu ada, cuman mesti panjang sekali. Waktu itu menyangkut mbak Yunya saya sudah suaminya lagi nggak bisa jalan, stroke kan itu harus dimandikan sama suaminya sama istrinya. Iya. Tiba-tiba datang habaib 2. Kan istilahnya tuan rumah bilang ya duduk dulu. Enggak, ini saya diladeni dulu. Aku nggak minta banyak kok, pengen sembuh enggak lah ya gitu. Kalau pengen sembuh ya aku turusin dulu. Lah maka udah telanjang ya suaminya. Masa mau ngurusi Habib dulu. Setelah itu dikasih uang, ya udah Bib. Gampang istilahnya nanti kesini lagi, sementara kita kasih uang 100.000. Ya itu nggak diterima, kan lucu nggak diterima. Setelah itu berapa jam kemudian datang lagi minta uang yang 100 tersebut.
Itu kalau istilah cerita Habib panjang sekali. Aku punya cerita mungkin sehari nggak mungkin bisa selesai gitu. Oknumnya banyak banget ya. Iya, nggak sehari nggak mungkin bisa selesai. Oke, ini lanjut yang tadi, Be. Nah, tadi kan oknum-oknum Habib itu kayak minta duit, terus berdoa ya, tapi berdoa ujung-ujungnya minta duit, terus minta rokok ya. Minta rokok, habis minta rokok ngambil makanan ya. Ngambil makanan, terus sempat mau ngambil radio kunak juga ya, tapi nggak boleh ya. Tapi nggak boleh sama Pape. Oke, itu cerita yang pertama. Terus cerita yang kedua, karena Pape aku tuh kuli lah ya, Pe ya. Pape aku tuh seorang kuli, jadi dia kerja beberapa hari, dia serabutan lah. Dia kerja beberapa hari, tapi pembayarannya nggak sesuai ya, Pe. Ya, kalau cerita sesuai itu sesuai, artinya sesuai. Yang 6 hari itu istilahnya dia hanya majar cuma 5 hari, udah nggak apa-apa ya. Cuman yang fatal lagi, aku kan muslim, istilahnya pengen sholat misalkan kalau duhur aku etang-etang aku sholat asal termasuk itu enggak istilahnya duhur, enggak asal, enggak maghrib itu. Suruh kerja terus. Yes. Nah, salah satunya itu. Oke. Akhirnya memang tak rusakin semua udah. Tuh yang cerita yang kedua, ya memang nggak sesuai pembayarannya ya, karena Papih aku tuh itu kan kuli ya, anggaplah kuli serabutan, kerja 6 hari dibayar cuma 5 hari, dan itu aja mau sholat susah. Ini parah ya. Jadi udah mirip kayak budak, ya, perbudakan lah. Tapi sekali lagi ini oknum. Terus yang ketiga tadi apa tadi? Lupa. Yang ketiga saudaranya Papi apa ya, tadi? Meninggal tadi? Belum meninggal. Dia kan lagi sakit. Dia lagi sakit ya. Kan istilahnya ditaruh di roda 3 itu. Taruh ya. di roda 3. Nah, itu kan udah telanjang. Tiba-tiba Habib itu datang berdua ya. Minta diladenin dulu Habibnya, padahal Pak suaminya sendiri udah telanjang. Dan disuruh istilahnya istirahat dulu sambil menunggu aku lagi mau apalah suaminya. Itu kayaknya enggak nerima. Udah durusin saya dulu gitu, saya Habib begitu. Itu terus mintanya uang. Setelah minta uang ya dipikir lagi, aku cuman ada uang untuk persiapan belanja aja ya. Tapi bohong, kalau begitu nanti enggak saya doain aja gue. Tiba-tiba akhirnya karena nekan uang yang 100 itu yang sebetulnya untuk belanja dikasihkan sama dia nggak terima apa uang 100.000. Lah lucunya lagi selama berapa? Mungkin 1 jam kurang lebihnya datang lagi minta uang yang 100.000 tersebut. Tuh di situ. Minta uang lagi. Iya, uang yang tadi istilahnya ditolak, diminta lagi. Awalnya dikasih 100.000 nggak mau, dia pura-pura nggak butuh. Nyatanya balik lagi tetap aja diminta. Jadi saudara lagi sakit, udah di kursi roda ya, di kursi roda mau dimandiin ya, Pi ya. Mau dimandiin ya, sama mau dilapin ya, mau dilapin, mau dibersihin badannya. Datang Habib, nah istrinya itu mau ngelapin Habib, nggak boleh katanya. Yang pertama itu ngurusin aku dulu gitu, Habib, aku itu Habib gitu ya. Ujung-ujungnya minta duit. Nah di sini karena nggak punya duit, ada duit tapi cuma buat belanja 100.000, akhirnya dikasihkan ke Habib. Nah Habib itu pura-pura nggak mau kalau 100.000, padahal itu uang nggak ada lagi gitu, cuma segitu. Ujung-ujungnya diminta juga uang yang 100.000 itu. Jadi apa namanya, nanti teman-teman komen aja apa namanya yang banyak dan di share. Sekali lagi ini video edukasi. Oh ya, ini yang terakhir, Pi. Papi kan ada lagi nih, udah ceritain aja semua, nggak apa-apa, ceritain aja. Ini mau sholat apa? Ada lagi ini yang lebih parah. Sebelah rumah aku itu kan ada yayasan. Yang mengadakan Maulid Nabi. Yang datang kan istilahnya sebagian kan istilahnya habaib yang tanpa diundang. Tapi nggak apa-apa, itu namanya pengajian. Aku juga salut ya. Tapi setelah itu selesainya Maulid Nabi itu dia dikasih makan, bahkan istilah seolah-olah diistimewakan sama kaum lingkungan kami ya.
dikasih istilahnya bekas-bekas yang dia makan, pokoknya apa jeruk apa pokoknya inilah makanan-makanan kecil dikasihkan semua. Ya itu masih belum pulang aja. Minta apa, minta uang. Dia bilangnya kayak gini, seperti biasanya di mana-mana aku kalau pulang pastinya diongkosin aja gitu. Nah datang sendiri apa sendiri. Nah akhirnya rombongan Dadro itu mendekati sama aku. Ya mendekati, tuh ada Habib ini mana gitu. Nah akhirnya saya deketin itu berdua. Bib, ente orang mana? Aku orang Hajar. Aku simbai orang Hajar kayak gitu. Orang tua saya di sana juga ngimami kayak gitu. Yang namanya Kibail. Ya. Jadi jenengan kurang apa? Makan udah makan. Bahkan sisa-sisanya ini seperti buah-buahan ada apa dikasihkan sama jenengan. Jenengan istilahnya, oh Nabi Muhammad aja contohnya nggak kayak gitu kok. Nabi Muhammad itu senang istilah memberi. Dan jenengan katanya cucu Rasulullah. Malah sebaliknya. Itu yang aku bingung di situ. Dah, jangan macam-macam. Kalau nggak pulang nanti ribut sama aku. Akhirnya dia ketakutan. Akhirnya langsung tak dorong-dorong ke sepeda motornya dia. Malah aku sempat ditonton orang-orang Gadro, orang-orang yang pengajian kayak gitu. Bukan aku sok jagoan, enggak. Tapi kalau yang benar-benar, kalau yang salah-salah, kalau yang enak ya aku lebih enak kan kayak gitu. Jadi memang harus dilawan ya. Iya. Apalagi sekarang sudah terbukti ternyata genetiknya Habaib itu G atau Yahudi P. Tapi ya, saya sampai bilang begitu. Sebetulnya ini Muslim apa orang Yahudi? Bahkan Yahudi hanya sebuah cerita. Tapi kalau ini kenyataan. Sebab aku ya, bilang cerita, aku belum tahu sendiri. Ya benar. Kalau gitu. Iya. Berarti semenjak ada tesisnya Kiai Imad ini, Papi seneng ya? Nah, sangat suka ya. Sangat sebab misalkan mendukung lah ya. Ya artinya berani untuk benar, berani untuk meneruskan kaum, itu aku lebih salut. Apalagi anak saya, aku nggak ngerti tiba-tiba udah ikut sama Laskar Sabilillah. Ini silakan aja kayak gitu. Oke nih, kami lanjut dulu. Jadi Papi aku tuh mendukung tesis ilmiahnya Kiai Imad dan mendukung juga aku masuk PWI ke Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kalian mungkin udah dengar tadi cerita-cerita dari papi aku itu tadi yang kedua belum selesai ya. Jadi kerjaan papi aku jadi kuli, pembayarannya nggak sesuai, 6 hari dibayar 5 hari, akhirnya terus kayak perbudakan juga, nggak boleh sholat. Terus akhir-akhirnya dirusak sama papi aku. Dirusak di dalam rumahnya ya, karena ya udah marah namanya. Seorang kuli kalau udah marah gimana lah, kalian tahu sendiri ya, karena udah keluar keringet. Oke, ini cerita Habib, Oknum Habib. Iya, ini kalau diceritain panjang banget karena papi aku tuh dulu sering cerita ke aku pulang tiba-tiba, Mas, nih papi mau dikeroyok di mana? Di majelis. Emang gara-gara apa? Ya gara-gara ngomongin masalah Habib. Maksudnya biar jangan pada percaya sama Habib. Nah dulu kan papi aku ngomong begitu, nasehatin orang-orang supaya jangan percaya sama Habib. Itu posisinya belum ada tesis ilmiahnya Kiai Imad dan belum ada Laskar Sabilillah. Ya itu resikonya sangat gede. Jadi papih itu aku anggap pejuang. Papih itu aku anggap pejuang ya. Karena berjuang sebelum adanya tesis Kiai Imad dan itu penuh resiko. Resikonya sangat gede. Kalian tahu sendiri Muhyiddin kayak gimana. Kalau sekarang mungkin Muhyiddin agak nggak berani ya, atau ketakutan gara-gara sudah ada Laskar Sabilillah PWI dan sudah terbukti juga tesis ilmiahnya Kiai Imad bahwa Habaib adalah keturunan Yahudi. Jadi beda sama dulu. Kalau dulu perjuangan papi aku menasehatin orang itu resikonya sangat gede. Oke teman-teman, ini saran terakhir dari orang tua. Sarannya seperti apa, coba kita dengerin. Nah, saran kami kayak gini. Setelah adanya tesis Kiai Imad, orang itu
memperdalami lagi masyarakat. nah, atau masyarakat udah bener-bener karena nonton di YouTube ya Tom YouTube. ya. Alhamdulillah bahkan sebelumnya istilahnya ada jenengan saja ditampil di layar ini sudah tidak percaya lagi, apalagi setelah jenengan tampil di YouTube tersebut kayak gitu aja udah. Jadi ya. Jadi terima kasih buat tesisnya Kiai Imad ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.